Nah, sebelumnya saya mau ungkap dulu hukum bismillah ya. Di rumah itu ada kitab tafsir namanya Jami'ul Ahkamil Quran, karya Al-Imam Qurtubi. Nah, masalah bismillah ini yang mungkin saling perdebatan antara NU Muhammadiyah atau ya, semuanya bermuara, walaupun orang-orang salafi menganggap bukan madhab, tapi ya hampir mirip dengan pendapatnya Imam Malik. Jadi bismillahirrahmanirrahim menurut Syafi'iyah itu bagian daripada Fatihah. Ada hadisnya. Ya. Hadisnya dari Darul Qutni, hadis sahih. Ya, bahwasanya baginda Rasul katakan baru saja turun ayat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Fatihah. Ada lagi hadis tentang bahwasanya Rasulullah baca salat dalam Al-Fatihah itu ya, baca Bismillah. Ada lagi riwayat ya bahwasanya Rasulullah pernah tertunduk kepalanya sebentar lalu terdangak lagi dan Nabi tersenyum. Sahabat bertanya, apa yang membuat kau tersenyum ya Rasulullah? Baru saja turun surah Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tayna kal kautsar. Nah, jadi dari hadis-hadis itu madhab Imam Syafi'i katakan bahwasanya Bismillah adalah bagian dari Al-Fatihah dan juga dalam surah-surah yang lain. Tapi kalimat dalam bagian surah-surah yang lain ini masih diperdebatkan. Apakah betul Syafi'i berpendapat demikian? Itu. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami ya Rabbi هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatihah binatil futuh wal munuh wa rusuh wa tobatan nasuh bihaqqi sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain khassah ila jamil ulamil amilin wa syuhada wa salihin wa laimati rasyidin wa laimati rasyidin wa fuqaha fiddin wa jami' tafsir muhadithin musannifil kutub alati ta'alamna wa lam nabiha wa thumma al-marhumin al-marhumat ahli majlis ta'lim al-mawardiyah jami'an syai'ulilailahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Pengajian kita halaman 4, 6 baris dari atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah dibaca sama Ustaz Ana. Kita lanjut pembahasannya saja. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, atau sebaliknya Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Nanti kita lihat karena Ar-Rahman Ar-Rahim ini adalah mustaq daripada kalimat rahmah. Ya, rahmah arti kasih sayang. Rohamim. Al-ba'u bahaullahi. Huruf ba itu adalah bahaullah,
kemegahannya Allah. Ini kalau diartikan bismillah itu ada singkatan, kumpulan. Nah, sebelumnya saya mau ungkap dulu hukum bismillah ya. Di rumah itu ada kitab tafsir namanya Jami'ul Ahkamil Quran, karya Al-Imam Qurtubi. Nah, masalah bismillah ini yang mungkin saling perdebatan antara NU Muhammadiyah atau ya, semuanya bermuara, walaupun orang-orang salafi menganggap bukan madhab, tapi ya hampir mirip dengan pendapatnya Imam Malik. Jadi bismillahirrahmanirrahim menurut Syafi'iyah itu bagian daripada Fatihah. Ada hadisnya. Ya. Hadisnya dari Darul Qutni, hadis sahih. Ya, bahwasanya baginda Rasul katakan baru saja turun ayat bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah Fatihah. Ada lagi hadis tentang bahwasanya Rasulullah baca salat dalam Al-Fatihah itu ya, baca bismillah. Ada lagi riwayat ya bahwasanya Rasulullah pernah tertunduk kepalanya sebentar lalu terdangak lagi dan Nabi tersenyum. Sahabat bertanya, apa yang membuat kau tersenyum ya Rasulullah? Baru saja turun surah Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar. Nah, jadi dari hadis-hadis itu madhab Imam Syafi'i katakan bahwasanya bismillah adalah bagian dari Al-Fatihah dan juga dalam surah-surah yang lain. Tapi kalimat dalam bagian surah-surah yang lain ini masih diperdebatkan. Apakah betul Syafi'i berpendapat demikian? Itu. Tetapi ada juga sebuah hadis bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim taju fi kulli suwarin. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah mahkota setiap surah. Itu. Jadi sehingga dalam mushaf kita setiap awal surah pasti diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim kecuali surah At-Taubah. Taubah itu nggak ada bismillahnya. Ada ulama makruh membaca bismillah karena di situ ya Allah sedang marah kepada orang mukmin karena tidak mau mengikuti nabinya, tidak tunduk kepada perintah nabinya. Jadi di situ Allah sedang marah-marah, maka tidak layak untuk mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim di situ. Ada pendapat lagi bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu dalam surah At-Taubah tidak ada karena masih nyambung dengan surah Al-Anfal, itu surah yang sebelum At-Taubah. Nah, kalau Imam Malik juga berpendapat demikian, bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu tidak termasuk daripada surah Al-Fatihah, itu nggak termasuk. Karena ada juga dalilnya, Nabi langsung bersabda, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Ada dalilnya, hadisnya banyak. Imam Abu Hanifah, Bismillahirrahmanirrahim memang ayat daripada Al-Quran, tapi bukan berarti ayat dalam tiap-tiap surah. Ayat dalam Al-Quran ya, karena dalam surah apa tuh An-Naml ada ya innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ayat memang, tetapi bukan berarti ayat daripada tiap-tiap awal surah. Itu pendapatnya Imam Abu Hanifah. Sehingga Imam Abu Hanifah membaca bismillahnya sir dalam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau Imam Malik nggak pakai bismillah, langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau Imam Syafi'i pakai bismillah. Kalau nggak pakai bismillah nggak sah salatnya. Kenapa? Karena Al-Quran Fatihahnya kurang daripada 7 ayat. Gitu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama, Alhamdulillahirabbil alamin ayat kedua. Gitu. Itu pendapat. Tapi semuanya ulama-ulama sepakat tidak ada yang melarang baca bismillah. Gitu, tidak ada yang melarang baca bismillah. Jadi nggak ada masalah. Kecuali kalau batal salatnya baca bismillah, omelin orang yang baca bismillah karena ada dalilnya. Tapi semua nggak ada dalil yang menyatakan tidak boleh baca bismillah. Jadi nggak usah repot melarang orang, nganggep orang kagak sah kalau ada orang baca pakai bismillah Fatihahnya. Gitu. Karena nggak ada dalil larangan. Gitu. Hanya ada dalil tidak membaca, bukan berarti melarang. Ya. Itu. Jadi
Itu aja simpelnya kita kalau beda pendapat dengan orang yang lain. Coba carikan dalilnya. Ada nggak yang melarang baca bismillah? Nggak ada. Yang ada cuman Nabi nggak pakai bismillah. Gitu. Tapi kan hadis lain kan nggak, hadis bukan itu aja. Hadis banyak. Ada juga yang menyatakan Nabi pakai bismillah. Ya udah loh, jangan salahin orang yang pakai bismillah. Toh bismillah juga kalau kita baca ada pahalanya. Kenapa gitu-gitu amat mentang-mentang Nabi nggak baca? Gitu. Baik. Yaitu seputar bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi bismillahirrahmanirrahim ini ada 19 huruf ya. Jadi ada sebuah hadis juga yang menyatakan siapa yang ingin selamat daripada 9 pintu zabaniyah ya, pintu jahanam, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Karena bismillahirrahmanirrahim satu hurufnya bisa menyumpal pintu neraka yang 19. Gitu. Itu bismillahirrahmanirrahim. Berarti kan ada fadilahnya baca bismillah itu. Nah, Imam Nawawi Al-Bantani ya mendekati atau menafsirkan dengan pendekatan tafsir daripada setiap huruf bismillahirrahmanirrahim yang 19 itu. Al-ba'u bahaullah. Ba yang bismillah itu bahaullah, adalah kebesaran atau kemegahannya Allah. Wasinu sana'uhu. Sin itu singkatan atau diambil dari kalimat kata depan sin, sana'uhu, yaitu ketinggiannya Allah. Jadi fala syai'un a'la minhu, maka sehingga tidak ada sesuatu yang lebih tinggi daripada Allah. Itu mana huruf sin yang ada di bismillah tadi. Wal mimu mulkuhu. Mim itu diambil kalimat depan mulkuhu. Ya. Kayak kita aja suka menafsirkan cinta, C, cerita indah. Wah, I, wah, begitu kan? Nah, ini bismillahirrahmanirrahim ini coba didekatin dengan begini. Mim mulkuhu, mim adalah kerajaannya Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, karena Allah punya sifat wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dialah Allah atas segala sesuatu, qadirun, kuasa. Berarti raja namanya. Raja di raja. Wal ba'u bismillahi. Ini kok ada ba lagi? Oh ya, ada pendapat lain berarti wal ba'u ibtidau ismuhu bariun basirun. Ada juga pendapat ba itu adalah permulaan nama Allah bariun basirun. Ba, bari itu pencipta, basirun yang maha melihat. Wasin, sin itu ibtida ismuhu samiun. Jadi Allah yang basir, yang sami ya. Wal mimu ibtidaan ismuhu majidun malikun, Allah yang majid, yang agung, malikun, raja. Wal alifu, alif itu bismillah, Allah itu ibtidau ismu Allah. Wal lamu ibtida ismuhu latif, jadi Allah yang lembut. Wal ha'u ibtidau ismu hadi, Allah yang lembut dan maha pemberi petunjuk. Jadi dengan nama Allah yang maha melihat dan maha mendengar, yang maha agung dan maha diraja, Allah yang lembut dan memberi hidayah. Itu mana bismillah. Warra'u huruf ra ar-Rahman itu ibtida'u ismuhu razzaqun, Allah yang memberi rizki. Wal ha'u, huruf ha-nya ibtidaan ismuhu halimun, ya, Razzaq memberi rizki, halimun yang maha lemah lembut, halim. Wan nunu itu ibtidaan ismuhu nafi' wan nurun, ya, boleh-boleh sajalah ya, namanya singkatan ya. Tetapi yang jelas bismillahirrahmanirrahim itu banyak faedahnya ya. Saya lihat di berbagai kitab panjang lebar faedahnya banyak banget. Banyak banget. Sampai-sampai Imam Ali karramallahu wajah, beliau katakan kalau saya disuruh nafsirin dan saya tulis tafsir bismillahirrahmanirrahim, niscaya dibutuhkan kitab dipikul oleh onta sebanyak 70 onta. Itu baru bismillah doang. Iya.
Itu Imam Ali kalau suruh nafsirin bismillah itu, karena nggak ada habisnya ngomongin bismillah. Banyak di kitab-kitab lain juga bismillah. Ya. Tetapi ada seorang ulama ya yang melihat tulisan bismillahirrahmanirrahim tergeletak di bawah, dia ambil, dia cium, dia kasih wangi-wangi, dia muliakan, dia taruh di atas biar jangan sampai keinjak orang. Tetapi karena sebab itu juga ulama itu namanya akhirnya diharumkan. Kenapa? Karena nama dia berusaha untuk mengharumkan nama Allah. Setidak-tidaknya walaupun hanya sekedar tulisan. Siapa ulama itu? Syekh Junaid Al-Baghdadi. Dia lihat ada itu, dia ambil, dia cium, dia kasih wangi. Baru nama Allah. Baik, alhamdulillahi, alhamdu segala puji lillahi itu bagi Allah. Jadi ini kalau dia ngerti tafsir ya, kalau kita belajar nahu ini, alnya ini ali ahdi zikri bisa, ali ahdi zihni bisa, al ma'rifat bisa. Kenapa enggak hamdulillahi aja? Hamdun lillahi, puji lillahi itu bagi Allah. Kenapa harus alhamdus? Hanya pujian itu lillahi, milik Allah. Jadi gini, jadi di lamnya ini lillahi, kalau alhamdu itu lillahi, bermula segala pujian itu lillahi, milik Allah, berarti kalau lihat dari hukum ini kita nggak boleh muji orang. Kenapa? Lamnya ini lillahi, lam lil milki, lam kepemilikan. Jadi alhamdu itu ya milik Allah. Jadi kita nggak boleh memuji karena pujian itu semuanya milik. Makasih bos, nggak boleh. Kenapa? Karena itu pujian. Bos baik banget sama saya, itu pujian, nggak boleh. Karena milik alhamdulillah. Ada ulama berpendapat juga itu bukan lam lil milki, tapi lam lil ghoyah. Tuh, gara-gara nahu jadi beda arti. Gara-gara nahunya, ya. Apa maksud lil ghoyah? Ghoyah itu puncak. Jadi kita boleh muji apa aja, boleh muji siapa saja, tapi ujung-ujungnya harus ke Allah. Alhamdulillah. Makasih Ustaz Ana udah nolong saya segala macam. Dalam hati kita harus dikembalikan ke Allah. Kalau nggak gitu dosa. Gitu. Karena kita nggak boleh muji orang. Ya. Nah itu kalau lamnya makna lil ghoyah. Dari sini aja kita udah ribet urusan ya. Baru alhamdulillah aja udah masya Allah. Kita kan masya Allah bikin kata sambutan ya. Ada donatur baik banget, tiap hari kita disubsidi, apalagi acara maulid, wah disumbang, tinggal nyebut doang. Kira-kira itu, ya, kalau dia mau datang ke tempat kita mau ngasih sambutan kayak apa? Kata sambutan, terima kasih kepada Bapak Al-Mukarram. Aduh, salah, nggak bagus nih, ganti lagi, nulis lagi. Kayak apa coba? Kerepotan kita memilih kata sambutan sebagai ucapan rasa syukur atas bantuan orang yang begitu baik kepada kita, kepada majelis taklim kita seumpama. Kebingungan kita menulisnya gimana? Atas kedermawanan. Aduh, kayaknya kalau dermawan kurang kayaknya. Dia bukan dermawan juga tapi suherwan juga. Wah. Wah, bingung. Nah, kalau sama Allah Subhanahu wa taala makin tambah bingung kita. Kayak apa kita ngucapin? Kalimat pujian kepada Allah kayak apa bingungnya kita? Makin tambah bingung. Sama manusia aja kita bingung. Apalagi sama Allah yang sangat luar biasa. Nah, Allah ajarkan alhamdulillah. Udah, ucapkan itu saja. Alhamdulillah. Ya, kalau kita syukur nikmat Allah segala macam, ucapkan alhamdulillah. Gitu aja gampang. Jadi di sini tafsirnya alhamdu wasyukru lillahi. Bersyukur kepada Allah. Bini'amihi as-sawabidhi, dengan nikmat-nikmat Allah yang sempurna ala ibadihi, atas hamba-hambanya.
Jadi gini, kalau lihat dari segi bahasa, alhamdu memang maknanya asyukru. Tapi syukur dengan alhamdu beda. Kalau syukru ada muqabalatun nikmah. Ini bedanya nih antara syukru dengan alhamdu. Kalau memang sama, kenapa enggak asyukru lillahi rabbil alamin? Kenapa harus alhamdu? Karena memang alhamdu beda dengan asyukru. Kalau asyukru, syukur, itu ada muqabalatun nikmah, ada nikmat yang kita terima. Jadi syukur itu muncul daripada apa? Kita telah menerima nikmat. Gara-gara kita dikasih, maka pasti ada ungkapan untuk bersyukur. Terima kasih Pak. Nah, kalau alhamdu itu melebihi syukur, di atas syukur. Jadi mau dapat nikmah mau kagak, ini pasti akan terungkap, akan terucapkan kepada Allah. Gitu. Karena tidak diberinya, walaupun tidak diberi nikmat sama Allah, itu adalah nikmat. Ibnu Athaillah katakan, mani'ul ato fahuwal ato. Tidak diberinya, itulah pemberian Allah. Contoh, kita minta sama Allah, minta kaya, kagak dikasih, itu sebetulnya pemberian Allah. Bisa jadi kaya malah nyusahin kita. Makanya ainul ato, mani'ul ato, ainul ato. Tidak diberi, inti pemberian. Gitu. Nah, dan juga kita ini nganggap nikmat Allah itu begini ya. Ya Allah, emang kelasnya beda sih ya sama kita-kita. Gini, Ibnu Athaillah katakan lagi dalam sebuah hikamnya begini. Mata rozaqoka at-ta'ata wal ghina bihi anha fa'lam annahu fa'lam annahu sabago ni'amahu zahiratan wa batinatan. Mata rozaqoka at-ta'ata, kapan saja Allah rizkikan taatnya, ya, rizkikan taat kepada kamu, wal ghina bihi anha, dan kau merasa cukup dengan ketaatan itu, merasa senang dengan taat, ya, fa'lam, ketahuilah olehmu, kata Ibnu Athaillah, annahu qad sabagha ni'amahu zahiran wa batinan, sesungguhnya Allah telah sempurnakan nikmatnya itu secara zahir dan batin. Jadi kenikmatan yang Allah berikan kepada kita lahir dan batin, itu kalau kita dapat rizki yang namanya taat. Kita bisa taat nih, bisa menjalankan syariat dengan benar. Ya, apa yang Allah perintahkan kita kerjain, apa yang Allah larang kita tinggalin, itu taat namanya. Ya. Nah, kalau Allah rizkikan itu kepada kita, itu berarti Allah sudah sempurnakan nikmatnya Allah. Kenapa? Karena nggak semua orang bisa taat. Ya sekarang nih, ada nggak yang orang hari ini maksiat? Saat ini maksiat ada. Nah, kita masih bisa taat dalam detik ini. Syukurin itu adalah nikmat dari Allah. Itu adalah nikmat dari Allah. Nggak sembarangan orang bisa. Ini rizki. Rizki itu begitu, ada yang Allah kasih, ada yang kagak. Nah, pas udah dikasih taat, ada kebahagiaan di hati kita. Alhamdulillah ya Allah. Kita ini siapa sih ya Allah? Kita dari air mani yang hina bisa sujud kepadamu, bisa menyebut namamu ya Allah. Ini nikmat yang luar biasa ya Allah. Ada kepuasan. Bodoh amatan gak punya duit, yang penting gue bisa ibadah. Bodoh amatan gue gak naik ini, yang penting gue bisa ibadah. Kalau kita akan kacau. Gak bisa ibadah karena gak punya duit. Kenapa lo kagak kelihatan di majelis? Tahu diri kan gua. Dia orang selalu tahu aja. Dan ada diem, kagak ada lo cerita. Nah ini. Jadi nikmat Allah tuh begitu. Nah makanya diteruskan oleh Ibnu Athaillah, khairun ma talaba minhu, khairun ma talaba minhu ma huwa talibu minka.
Sebaik-baiknya apa yang kau minta kepada Allah, ini sebaik-baiknya nih, permintaan kita yang terbaik ini kepada Allah, apa? Ialah meminta apa yang Allah pinta dari kita. Allah kepengen kita jadi istiqomah. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang istiqomah. Allah kepengen kita jadi orang baik. Ya Allah, jadikan aku seperti apa yang kau inginkan. Itu sebaik-baiknya permintaan. Jadi apa? Kalau masih mau minta sorga, minta duniawiyah, itu masih pengen minta jatah bakal diri kita. Tapi kalau selaku hamba yang baik, ya Allah, terserah Allah. Allah mau jadikan saya apa? Allah kepengen saya jadi apa? Saya akan lakukan itu ya Allah. Kalau kita, wah Allah pengennya gue jadi penjahat, berarti lu gak sangka buruk sama Allah. Allah pengen jadi lu orang kagak bener, lu sangka buruk sama Allah. Gitu. Jadi sebaik-baiknya permintaan kita, ini pegang kalamnya Imam Ibnu Athaillah ini. Sebaik-baiknya permintaan kita kepada Allah ialah meminta apa yang Allah minta dari kita. Tuh, itu renungkan buat apa namanya moto hidup kita. Ya dalam doa kita. Itu yang paling enak udah. Allah kita pengen jadi hamba yang baik, jadikan itu ya Allah. Allah pengen kita jadi hamba yang bahagia dunia dan akhirat, jadikan itu ya Allah. Mudahkan itu ya Allah. Nah, itu yang paling enak itu hidup udah. Gak ada lagi yang paling berharga ya permintaan kita itu ya kecuali itu. Nah, makanya kalau Allah sudah bisa berikan kita sholat, makanya dalam sholat itu nggak hilang-hilang ini Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita ucapkan Alhamdulillah. Kenapa? Allah sudah beri nikmat kepada saya. Nikmat apa? Taat. Sampai detik ini masih bisa kita berdiri untuk sholat. Entah kapan kita mungkin nggak bisa sholat. Entah kapan mungkin lisan ini nggak bisa nyebut Alhamdulillah lagi. Ya? Ini nikmat yang luar biasa yang Allah berikan. Kalau sudah kita bahagia dengan taat itu, maka sempurnalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sempurna udah nikmat. Enak udah jadi hamba kayak gitu. Wah, mau ngapain lagi udah. Sorga nggak ada artinya kalau Allah udah cinta sama kita. Allah udah ridho sama kita. Dunia akhirat sudah dapat sorga kita. Jangankan sorga yang beneran, dunia pun kita sudah bahagia. Kenapa? Yang penting aku menjadi seperti apa yang kau pinta. Wow, lagunya Chrisye itu. Wow. Aku takkan bisa menjadi seperti yang kau pinta. Ya Allah, kalah musisi yang namanya Tile. Iya. Pemahaman lagunya nggak sedalam itu. Biasanya bisa ngulik apa namanya kunciannya doang. Nah, tapi itulah maksudnya ya. Jadi khairun ma talaba minhu, khairun ma tatlubuhu minhu, ma huwa talibuhu minka. Ya, sebaik-baiknya apa yang kau pinta kepada Allah ialah meminta apa yang Allah pinta dari kita. Itu. Jadi asyukru lillahi bini'amihi, syukur kepada Allah dengan nikmatnya. Jadi bedanya itu ya, syukur itu ada timpalannya, kalau alhamdulillah nggak ada timpalannya. Ya, mau dikasih tetap ini adalah kewajiban untuk mengucapkan alhamdulillah. Ya, nikmat as-sawabighi yang sempurna ala ibadihi atas hamba-hambanya alladzina hadahum lil iman, yang mana Allah telah memberikan hidayah mereka lil iman, kepada iman. Masya Allah. Ini kalau ajakan iman ini, kalau kita masih munafik aja nih ya, ajakan untuk iman itu bagaikan petir yang menggelegar di tiang hari. Siang hari gelap karena awan menutupi, hujan deras. Diajak untuk beriman, bagaikan petir. Kita akan tutup telinga kita karena takut mati, kesamber sama petir. Mengumpet kita sengumpet-ngumpetnya. Sebagaimana nanti di surah Al-Baqarah ada tuh. Ya. Apa tuh? Au kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq
yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut. Mereka jadikan jari jemari mereka itu, ya, fi adhanihim, dalam telinga mereka, ya, hadaral maut, karena takut mati. Orang kalau nutup telinga cukup satu jari, itu pun anmulahnya saja, ruas ujung jari aja gini aja, cukup udah ketutup. Tapi Al-Quran bahasakan mereka yang memasukkan jari jemari. Ini adalah kiasan, saking ogahnya dengar ajakan untuk iman. Kalau gua ngaji mati gua dah. Kok mati? Iya, aturan gua makan jadi nggak boleh, ini haram ini. Mati kan gua, mau kerja apa gua ntar? Ini haram, itu haram. Ya, kebiasaan-kebiasaan yang jelek yang dilarang agama jadi tahu, wah modar gua dah. Jadi orang kalau masih munafik ya begitu tuh, ya. Ama ngaji pasti ketakutan aja udah. Ya, ngaji lagi. Ya, ketemu Ustaz non separi, paling diajakin. Nutup kuping, pakai jari jemari. Biar kagak denger. Ya, padahal katanya, kata Allah, walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Kalau Allah mau, nggak usah gitu-gitu amat lu. Hah? Nggak usah gitu-gitu amat. Kalau Allah mau, Allah bisa menghilangkan kuping kamu sekaligus. Menghilangkan mata kamu, Allah bisa pulihkan, Allah bisa butakan. Allah Maha Kuasa. Allah muhitun bil kafirin. Lu mau kafir juga itu nggak bakal lepas dari Allah. Muhit, lu diliputi, lu nggak bisa kemana-mana. Mau kafir, mau mukmin, semua dalam pengawasan Allah. Nggak ada yang luput. Lu kira jadi orang kafir nggak diurusin sama Allah? Tetap diurusin, tetap dipantau di bawah pengawasan Allah. Mau jadi apa? Pakai nutup kuping, pakai nggak mau Islam, pakai nggak mau denger ngaji. Kalau Allah mau, Allah tulikan kuping kamu sekaligus. Cuman Allah nggak lakukan itu. Kenapa? Takutnya nanti dia berhujah di hadapan Allah. Ya Allah, maaf ya Allah, saya nggak ngaji karena saya nggak tahu. Kuping saya kan budeg, mata saya kan buta. Nggak ada hujah ntar. Makanya Allah biarkan kupingnya tetap awas, matanya tetap awas. Biar jadi apa? Saksi. Ya. Kalau bahwasanya dulu ada pendakwah, kau tolak dakwahnya. Bahwasanya kalau dulu di situ ada orang yang membacakan Al-Quran, kau tutup telingamu karena tidak mau mendengarkan Al-Quran, karena takut kematian, ya, bagi proyek kamu. Proyek bahasanya. Nah, makanya kita ucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Apa Rabbil Alamin? Rabbi itu, ya, maknanya bisa dimana sahib, pemilik seluruh alam. Rabbi juga bermakna tarbiyah. Tarbiyah itu perawat. Guru, murabbi namanya. Guru itu murabbi, ya. Nah, jadi sebagaimana layaknya seorang guru, ya. Nah, Allah itu Rabbil Alamin. Jadi Allah yang merawat alam. Allah yang merawat alam. Jadi semua dirawat. Air hujan turun sesuai dengan kapasitas penerimaan bumi. Semuanya angin berhembus, matahari beredar sesuai porosnya dihitung. Ya, berapa panasnya sampai ke bumi, berapa semuanya. Itu karena Allah yang merawat. Kalau Allah nggak ada yang merawat, habis sudah. Makanya kita puji pertama-tama itu tatkala salat kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Langsung dah tatkala kita sholat, wih, Caimin ta. Langsung Allah tengok wajah kita. Tatkala Caimin bilang Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamadani abdibi, hamba saya sudah muji saya. Caimin terusin Ar-Rahmanir Rahim. Betul wahai hambaku, aku maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin, kata yang sholat itu membuat dibaca Fatihah. Maliki yaumiddin. Iya, aku memang hari kiamat, tidak ada selain diriku nanti. Wahai hambaku, engkau dari tadi muji-muji, apa yang kau minta? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, gak apa-apa. Kamu minta beribadah, ibadahlah kepadaku. Aku kasih kekuatan ibadah.
Aku kasih pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Saya jaga kamu untuk mendapatkan jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, jalan para nabi yang telah aku beri nikmat. Jalan para orang soleh yang aku telah beri nikmat itu semua. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan jalan orang-orang yang kau benci dan juga bukan jalan orang-orang sesat. Tidak, wahai hambaku. Selagi engkau baca Fatihah, aku akan rawat engkau. Tak akan kulencengkan jalanmu, mirip-mirip Yahudi atau mirip-mirip Nasrani. Aku jaga dirimu. Selagi engkau masih bisa berpegang pada sholatmu dan Fatihah. Oh, begitu. Itu adalah percakapan antara Allah dan hambanya tatkala kita baca Al-Fatihah. Itu dialog itu ada dalam sebuah hadis Nabi. Yaitu yang hadis Nabi yang diungkapkan oleh Imam Malik yang tanpa basmalah. Langsung alhamdulillah. Itu ayat hadisnya. Tapi yang jelas di situ percakapan seorang hamba dan Allah. Makanya tatkala kita alhamdulillahi rabbil alamin, Allah tuh udah ngadep kita. Muji hamba saya. Cuman kalau kita pikiran beras udah habis, bayaran naik untuk anak, ya Allah, ada aja mama begitu. Ya. Kata Allah, wahai hambaku, emang ada yang lebih baik dariku sehingga kau palingkan hatimu dariku. Allah tuh masih natap kita tuh. Pas kita menoleh yang kedua kalinya mikirin yang lain lagi, ya Allah, kontrakan mau habis. Wahai hambaku, kata Allah, emang ada yang lebih baik? Ada yang lebih mengkhawatirkan daripada selain diriku? Allah masih ngadep kita tuh. Nah, kalau ketiga kali hati kita berpaling dari Allah tatkala salat, ya udah deh hambaku. Ya. Aku tunggu lagi nanti. Berarti kau tidak serius dalam salatmu. Nah, gitu. Allah masih sabar ngadepin kita. Makanya belajar deh, dikhusu-khusuin. Setidak-tidaknya belajar Al-Fatihah ngerti artinya dah. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini resapi itu. Betapa hebatnya. Ya, ucapan alhamdulillah itu sudah manggil Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman kurang keren sih kalau saya ajarin nih ada amalan manggil jin di baras pas segitiga bara muda. Ini pada mau nih minta amalan nih. Ya. Ini ada amalannya wiridannya, kalau kita timbang wirid sekali aja itu jin langsung nengok tuh. Waduh. Romannya nih ada yang bokek nih. Gue suruh ngambil duit di dalam tanah ini. Kita baca wirid terus, datang itu raja jin dari segitiga bermuda langsung. Pengen. Kira alhamdulillah aja nggak pengen. Kira mah jin nggak pengen. Ya udah ya, ada tapi nyorong. Itu sudah perjanjian kok. Ya sudah perjanjian. Raja jin itu kalau dibacain ini harus janji. Siapapun yang baca ini, raja jin janji. Di zaman Nabi Sulaiman udah dijanjiin. Siapapun yang baca ini, katanya, lu datengin, lu tanya, dia mau apa, lu bantuin. Raja jin langsung. Cuman takutnya gila ntar lagi. Wah, ya. Bahaya, jangan tergila. Raja jin kayak gini, gila lagi kan. Itu perjanjian sama Nabi Sulaiman. Karena aja Syekh Bahauddin Thariqah Naqsabandiyah itu, Syekh Nabawi juga punya perjanjian sama jin. Jin, kalau lo sebut nama Syekh Abdul Qadir Jalani, ada jamaah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, nyebut nama Syekh Abdul Qadir Jalani di telinganya, lo pergi jangan ganggu dia. Perjanjian ya, siap. Itu makanya timbang ada orang kesurupan nih, kalau memang dia itu ahli Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, timbang nggak usah pakai dibacain, dirungkiat segala macam, pakai taruh botol, nggak usah. Kalau memang pengikut Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, cukup bisikin kupingnya, gua panggilin si Abdul Qadir nih, langsung becir itu jinnya. Karena perjanjian. Syekh Bahauddin itu, ya silsilah keberapa tuh dari Syekh Abdul Qadir Jalani ke bawah itu. Udah Isa ya, wallahu a'lam. Rabbil alamin ya, tandain itu. Rabbana fa'ana bima 'allamtana wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin.